Jadi kebijakan pemerintahan Jokowi yang pertama adalah di bidang politik. Jokowi dilantik sebagai Presiden RI pada tahun 2014 tanggal 20 Oktober. Dalam masa pemerintahannya didampingi oleh Yusuf Kala sebagai Wapres. Pada tanggal 26 Oktober 2014, Jokowi melantik kabinetnya yang disebut dengan Kabinet Kerja. Susunannya itu berasal dari kalangan profesional dan usulan partai politik pengusung Jokowi Yusuf Kala, yaitu PDIP, PKB, Nasdem, dan lain-lain. Presiden Jokowi dianggap berhasil dalam memajukan Indonesia. Hal ini disebabkan upaya pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan. Karena dianggap berhasil oleh banyak masyarakat Indonesia, Jokowi juga mendapatkan kepercayaan kembali menjadi Presiden RI tahun 2019 sampai tahun 2024 atau 2 periode. Dengan didampingi wakil presidennya itu Ma'ruf Amin. Dan selanjutnya membuat Kabinet Indonesia Maju. Ya, lalu pada kepemimpinan yang kedua, Joko Widodo didampingi oleh Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju. Menteri-menteri kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan dari partai politik pendukung pasangan Jokowi Amin pada Pilpres 2019 ditambah dengan Partai Gerindra dan PAN yang bergabung sesudah Pilpres. Lalu Kabinet Indonesia Maju ini terdiri atas 4 orang menteri koordinator dan 30 orang menteri lainnya, sehingga menteri total terdapat 34 menteri. Susunan kabinet ini diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2019 dan resmi dilantik pada hari itu juga. Lalu salah satu capaian di bidang politik luar negeri yaitu Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Kelebihannya pemerintahan Jokowi antara lain adalah nomor 1, pembangunan infrastruktur besar-besaran. Kedua, pemindahan ibu kota. 3, program kartu sosial. Keempat, penanganan COVID-19. Kelima, hilirisasi industri. Selama 2 periode, pemerintahan Jokowi menekankan pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, perlindungan sosial, dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Banyak proyek fisik berhasil dibangun dan program bantuan sosial diperluas yang berdampak pada konektivitas wilayah dan dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Indonesia juga mampu menjaga stabilitas relatif di tengah tantangan global seperti pandemi COVID-19. Salah satu kekurangan di bidang politik adalah melemahnya fungsi oposisi dan pengawasan kekuasaan. Banyak partai politik yang awalnya berada di luar pemerintahan kemudian bergabung ke dalam koalisi, sehingga kritik dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah di parlemen menjadi kurang kuat. Beberapa kebijakan dan undang-undang strategis dinilai disusun secara cepat dengan pelibatan masyarakat yang terbatas, sehingga memicu penolakan dan demonstrasi. Isu lain yang sering disoroti adalah melemahnya pemberantasan korupsi serta munculnya anggapan praktik politik dinasti yang dianggap dapat mencederai prinsip demokrasi dan keadilan politik. Pembangunan infrastruktur masa Presiden Jokowi. Dalam masa pemerintahan Joko Widodo, pada bidang ekonomi memfokuskan pada perombakan dan peletakan 3 fondasi kokoh. Ketiganya diimplementasikan melalui produksi, subsidi tepat sasaran, dan mendorong pembangunan merata di seluruh Indonesia. Sektor infrastruktur dijadikan salah satu fokus utama untuk meningkatkan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat, sehingga pembangunan tidak hanya terfokus di Jawa, tetapi di seluruh daerah Indonesia. Pembangunan infrastruktur memberikan peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi pengangguran. Hal ini mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan dilakukan secara besar-besaran. Anggaran pembangunan infrastruktur dinaikkan secara masif dari sekitar 177,9 triliun rupiah yaitu pada masa akhir Presiden Yudhoyono menjadi 391,7 triliun rupiah pada tahun 2023 yaitu pada masa Presiden Jokowi. Dalam rangka pembangunan infrastruktur, pemerintahan Presiden Jokowi merumuskan proyek strategis nasional atau yang disebut dengan PSN sebagai panduan dalam pembangunan infrastruktur, mulai dari Trans Papua hingga jalan-jalan tol di luar Pulau Jawa lainnya. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, dilakukan pembangunan infrastruktur.
seperti pembangunan jalan desa, pembangunan unit irigasi, jembatan, pasar desa, badan usaha milik desa atau BUMDes, penahan tanah, serta tambat perahu. Dalam sudut pandang makro, belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur berhasil menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan karena jatuhnya harga komoditas dan perlambatan ekonomi global. Lalu, mengapa infrastruktur dianggap berhasil menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan global? Yang pertama adalah counter-cyclical policy, di mana ketika harga komoditas jatuh dan ekspor melemah, pemerintah melakukan belanja agresif di bidang infrastruktur. Hal ini menjaga agar pemutaran uang di dalam negeri tetap kencang meskipun kondisi ekonomi global sedang lesu. Yang kedua adalah penyerapan tenaga kerja, di mana proyek infrastruktur menyerap jutaan tenaga kerja, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan angka kemiskinan tidak melonjak tajam saat krisis. Yang ketiga adalah efisiensi logistik, di mana pembangunan jalan dan jembatan menurunkan biaya transportasi barang. Hal ini krusial untuk menekan inflasi dan membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional. Pada masa kepemimpinannya yang kedua, Joko Widodo mencanangkan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan karena Kalimantan dianggap sebagai pulau yang paling aman, yang jarang terjadi bencana alam. Hal ini terjadi karena tidak ada pertemuan lempeng tektonik utama dan juga tidak memiliki gunung berapi yang aktif yang beresiko erupsi. Selanjutnya, karena ada pemerataan penduduk di seluruh Indonesia. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, diharapkan muncul titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa yang akan menarik migrasi penduduk secara alami. Selanjutnya, karena adanya upaya untuk mewujudkan Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris. Nah, pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Panajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam masa kepemimpinan Joko Widodo Ma'ruf Amin, seperti halnya negara-negara lainnya di dunia, Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2021 hingga 2022 menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kemerosotan yang cukup besar. Pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian Indonesia yang mengalami penurunan drastis. Seperti banyak perusahaan yang gulung tikar, seperti sektor pariwisata, perhotelan, penerbangan, dan UMKM yang menjadi paling terdampak. Tanpa pemasukan, biaya operasional tidak tertutup, memaksa perusahaan menutup bisnisnya. Selanjutnya adalah banyak pekerja yang terkena PHK, di mana untuk bertahan hidup, perusahaan yang tersisa terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran melalui pemutusan hubungan kerja atau PHK. Oleh karena itu, angka pengangguran pun meningkat di Indonesia. Berikut ini merupakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, masa awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga tahun 2022. Secara umum, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dekade tersebut dapat dibagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama adalah fase stagnasi positif di tahun 2013 hingga 2019. Setelah mengalami pertumbuhan di angka 5,56% pada tahun 2013, ekonomi Indonesia cenderung bergerak stabil namun melambat di kisaran 4,8% hingga 5,1%. Di tahun 2014 hingga 2015 terjadi penurunan dari 5,01% ke 4,88%. Hal ini dipengaruhi oleh berakhirnya commodity boom atau penurunan harga komoditas global yang berdampak pada ekspor Indonesia. Pada tahun 2016 hingga 2019, ekonomi menunjukkan resiliensi dengan pertumbuhan yang sangat stabil di angka 5,03% hingga 5,17%. Pemerintah pada masa ini fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk memperkuat konektivitas nasional.
Yang kedua adalah fase krisis pandemi di tahun 2020. Tahun 2020 menjadi titik terendah dalam sejarah ekonomi modern Indonesia akibat pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan minus 2,07%. Hal ini disebabkan oleh pembatasan aktivitas sosial atau PSBB, menyebabkan konsumsi rumah tangga merosot tajam, sektor pariwisata lumpuh, dan investasi tertunda. Ini adalah pertama kalinya Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sejak krisis finansial di tahun 1998. Yang ketiga adalah fase pemulihan ekonomi di tahun 2021 hingga 2022. Indonesia menunjukkan kemampuan pemulihan atau recovery yang cukup cepat dibandingkan banyak negara lain. Di tahun 2021, ekonomi bangkit ke angka 3,69% seiring dengan program vaksinasi nasional dan pembukaan kembali aktivitas ekonomi secara bertahap. Di tahun 2022, pertumbuhan melonjak signifikan ke 5,31%. Angka ini merupakan pencapaian tertinggi dalam kurun waktu 9 tahun terakhir sejak 2013. Pemulihan ini didorong oleh tingginya harga komoditas dunia atau windfall profit dan normalisasi konsumsi masyarakat. Berikut merupakan kesimpulan dari nilai plus dan minus dari bidang ekonomi. Nilai plus sendiri yaitu pembangunan infrastruktur masif, penyaluran dana desa, hilirisasi sumber daya alam, dan transformasi digital, dan nilai minusnya ialah utang pemerintah, daya beli dan kelas menengah, dan kualitas lapangan kerja. Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial serta meningkatkan akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Di antaranya adalah Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar adalah bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, dengan tujuan mencegah angka putus sekolah, memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu ada Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat merupakan program yang memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, dengan tujuan mempermudah akses layanan kesehatan, mengurangi beban biaya pengobatan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program ini terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan yang menjadi bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional. Selain KIS dan KIP, pemerintah juga melanjutkan dan mengembangkan program seperti Program Keluarga Harapan dan bantuan langsung tunai. Program-program ini bertujuan membantu keluarga prasejahtera untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya, ada program Sejuta Rumah. Program Sejuta Rumah diluncurkan pada tahun 2015 pada masa pemerintahan Joko Widodo untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi backlog perumahan. Hingga akhir 2023, lebih dari 9 juta unit rumah telah dibangun dan program terus berlanjut hingga tahun 2026. Termasuk melalui bantuan renovasi rumah seperti Badan Stimulan Perumahan Swadaya. Program ini juga mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan membuka lapangan kerja. Meski demikian, kebutuhan rumah layak masih tinggi karena backlog nasional masih mencapai sekitar 15 juta unit. Dalam bidang budaya, pembangunan budaya tidak hanya soal seni, tetapi juga pembentukan karakter dan jati diri bangsa. Contohnya, yang pertama, terdapat penguatan pendidikan karakter atau PPK. Dalam program ini, pemerintah menekankan pendidikan karakter di sekolah agar siswa memiliki sikap religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Tujuannya agar generasi muda tetap berpegang pada nilai budaya Indonesia. Terdapat pula contoh penerapannya seperti kegiatan upacara bendera untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Lalu yang kedua, kerja kelompok untuk melatih gotong royong. Dan yang ketiga, kegiatan keagamaan untuk membentuk sikap religius. Yang kedua, terdapat penguatan kebinekaan dan toleransi. Pemerintah menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman suku, agama, dan budaya agar masyarakat tetap rukun. Lalu yang ketiga, terdapat pelestarian warisan budaya.
Usaha pemerintah yaitu melakukan perlindungan dan pengembangan budaya daerah serta mendorong pengakuan dunia terhadap budaya Indonesia. Beberapa budaya yang telah diakui oleh UNESCO adalah pencaksilat, pantun, dan juga gamelan. Lalu yang terakhir, terdapat peningkatan citra Indonesia di dunia. Keberhasilan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan acara internasional sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Jadi, program atau kebijakan yang dilaksanakan pada pemerintahan Pak Joko Widodo memiliki nilai positif dan negatif di beberapa bidang. Di bidang sosial, nilai positif yaitu program-program tersebut memperluas akses kesehatan, pendidikan, bantuan ekonomi, dan perumahan sehingga membantu menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai negatif masih terdapat masalah seperti bantuan yang belum tepat sasaran, ketimpangan fasilitas antar daerah, serta kualitas dan lokasi hunian yang belum optimal. Begitu juga dalam bidang budaya. Nilai positifnya memperkuat karakter bangsa, meningkatkan kebanggaan nasional, dan mengangkat citra budaya Indonesia di tingkat internasional. Lalu, nilai negatifnya yaitu pelaksanaannya yang belum merata, masih ada tantangan intoleransi, dan minat generasi muda terhadap budaya tradisional belum sepenuhnya kuat.